Nah, kalau solusinya ini berarti kan ini harus memenuhi PD ya. Jadi X sama dengan V E pangkat lambda T solusi. Artinya memenuhi PD homogennya ya, memenuhi X sama dengan AX. Jadi kalau kita lihat di sini turunan itu V lambda T gitu ya. Ini kan sama dengan AX, jadi V E pangkat lambda T. Dari sini kita lihat dapat A min lambda I kali E pangkat lambda T sama dengan 0 gitu ya. Nah kasus ini kan E lambda T kan tidak sama dengan 0 ya, eksponensial. Ini V ya, ada V di sini ya, V. Sehingga kita lihat A min lambda I V sama dengan 0 gitu ya. Nah kita kan harus mencari, dalam kasus ini mencari V yang tidak 0 ya. Jadi mencari V yang tidak sama dengan 0. Maka kalau ini tidak sama haruslah determinan ini kan sama dengan 0 ya. Ini yang kita sebut dengan persamaan karakteristik ya. Ini kita sebut persamaan karakteristik. Karena kan kalau V-nya 0 kan ya X-nya 0 kan itu trivial ya. Bukan itu yang kita mau. Kalau V-nya 0 kan ini kan X-nya kan sama dengan 0. Itu artinya trivial kan. Memenuhi memang. Tapi kita mau mencari yang bukan 0 itu. Sehingga untuk agar V-nya tidak sama dengan 0. Ini haruslah determinannya sama dengan 0 ya. Supaya ada V yang tidak 0 untuk yang memenuhi persamaan ini. Nah ini yang kita sebut kemarin itu persamaan karakteristik ya. Persamaan karakteristik. Nah, ada pertanyaan di sini? Cukup jelas ya. Nah, kita lihat yang memenuhi ini yang kita sebut bahwa ini kan nilai eigen ya, nilai eigen. Sementara V adalah vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen ini kan ya. Jadi kalau misalkan matriks A mempunyai nilai eigen yang berbeda, jadi katakanlah 1, 2, sampai lambda n, maka dapat ditentukan vektor-vektor eigen ya. Vektor-vektor eigen, katakan V1, V2, sampai Vn, yang bebas linear ya. Yang bebas linear. Ini masing-masing kaitannya, V1 itu adalah vektor eigen berkaitan lambda 1 ini, V2 juga demikian gitu ya. Sehingga dapat kita lihat bahwa solusi kita kan sebetulnya dapat kita tulis masing-masing ya. Jadi sebetulnya banyak solusi. X1, kalau di sini kita bisa tulis X1 sama dengan saya tulis saja di sini X1 ya. Di atas saya biar supaya tidak nanti berkaitan dengan komponen dari masing-masing itu. X1 sama dengan V1 E pangkat lambda 1T. X2 sama dengan V2 E pangkat lambda 2T. Dan seterusnya. Xn sama dengan Vn E pangkat lambda NT. Jadi kombinasi linear itu adalah solusi umum ya. Jadi solusi umum itu XT itu sama dengan C1 X1 tambah C2 X2 ditambah Cn Xn itu ya. Ya. X1 itu tentu saja ini masih X1 itu komponennya pasti X11 X itu tentu saja vektor ya.
X11, X12 bisa kita tulis X1 ini X112 lagi tuh ya, X dan seterusnya X1N. Jadi kalau X2 berarti bisa tulis X21 gitu ya, 21 sampai X2N. Dan seterusnya saya kira ini XN, ini juga saya kira XN1 sampai XNN gitu ya. Ya. Jadi kalau ini masing-masing komponen vektor solusi, misalkan X1 dari komponen X itu berarti C1, X11, ya, X11, E pangkat lambda T gitu ya. X11, ya E pangkat lambda 1T gitu ya. Tambah C2 X21 E pangkat lambda 2T tambah CN X N1 ya. N1 E pangkat NT gitu. Demikian juga saya kira sampai XN nanti jadi C1 X1N gitu ya, dan bisa Anda tulis. Gimana, cukup jelas enggak ini? Pak mau bertanya Pak. Ya. Jadi untuk yang metode nilai eigen ini sebenarnya pencarian nilai X-nya itu seperti apa ya Pak? Atau belum dibahas? X yang mana? Nilai yang X ini Pak, yang X11, X12 dan seterusnya. Oh, ini kan berkaitan dengan ini. Kalau X itu kan X11 itu kan ya. Itu X11 komponen X1 yang ini loh. X1 itu kan ini nih. Berarti ini berkaitan dengan vektor eigen kan? Dan nilai eigen. Oh, vektor eigen kali oh iya. Iya kan? Oh iya Pak. Oke, coba kita lihat contoh ya. Contoh. Coba Anda kerjakan, kita sudah belajar untuk nilai eigen dan vektor eigen. Misalkan X1 absen sama dengan 4X1 tambah 2X2. X2 absen sama dengan 3X1 kurang X2. Tentukan solusinya. Ini saya salah nulis tadi, ini sebenarnya nggak usah ya, karena ini sudah masuk include di X11 ya. Ini nggak usah ada itu ya. Ini nggak usah ada karena ini kan sudah bagian dari X11 ya. X11. Jadi X11 itu adalah nanti nilai-nilai vektor eigen. Ini kan X11 itu adalah V1 E lambda 1T gitu ya ini. Jadi saya kira ini tidak perlu lagi ditulis ya. Nanti duplikasi dia.
Ya, coba di kasih tahu kalau sudah selesai ya. Yang di sini ya, yang saya tulis. Sekarang tinggal Anda tulis apakah ini bisa kita lihat 4, 2, 3, min 1 X ya, di mana X adalah X1, X2 gitu ya. Persamaan karakteristik kita. Ini 4, min lambda. 2, 3. Lalu min 1, min lambda ya. Ini sama dengan 0. Ini saya kira akan dapat lambda kuadrat kurang 3 lambda kurang 10 ya. Sama dengan 0. Ini atau lambda kurang 5 tambah 2. Jadi kita lihat lambda 1 sama dengan 5, lambda 2 sama dengan min 2. Lalu Anda hitung vektor eigen. Vektor eigen untuk lambda sama dengan 5. Jadi tentu ini 4 kurang 5 min 1 ya. Empat kurang 5 min 1, ini 2, ini 3, ini min 5, min 6 ya. Katakan ini V1, V2, ini sama dengan 0. Dari sini kita dapat bahwa min V1 tambah 2V2 sama dengan 0 ya. Ini saya kira sama ya, kelipatannya ya, jadi sama. Jadi bisa kita lihat bahwa V1 sama dengan 2V2. Jadi kalau kita ambil V2 sama dengan 1, maka vektor eigen V sama dengan 21 ya. Untuk
lambda sama dengan min 2. Kita lihat min 2, ini 6 ya. 2, 3, jadi 1 ya. V1, V2 gitu ya. Sama dengan 0. Ini saya kira kelipatan juga. Jadi bisa saya tulis 3V1 tambah V2 sama dengan 0. Atau V2 sama dengan 3 min 3V1. Kalau V1 saya ambil 1, maka V2 min 3. Jadi vektor eigen adalah 1 min 3 gitu ya. Jadi solusi-solusi ini sebetulnya apa? Kalau ini tadi X1 ya. X1 T berarti sama dengan, ini berarti nilai gen pertama 21 E pangkat 5T ya. X2T sama dengan 1 min 3 E pangkat min 2. Jadi dapat kita lihat solusi umum. Kombinasi linear dari situ ya. XT, C1, 21, E pangkat 5T ditambah C2, 1 min 3, E pangkat min 2T. Itu ya. Bisa diikutin enggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Kalau begitu coba satu lagi contoh ya. Coba misalkan X1 absen sama dengan 3X1 tambah 4X2. X2 absen sama dengan 3X1 tambah 2X2. 3X1 tambah 2. X2 sama dengan 3X1. Ini 3 tambah 2X1. X1 0 diberitahu sama dengan X2 0 sama dengan 1. Ya, coba.
Langsung kerjakan nomor 3 aja ya. Saya kira nomor 2 mungkin samalah seperti tadi ya. Tinggal nanti ngambil hitung nilai C1, C2-nya melalui syarat itu ya, syarat awal